Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi untuk mata pelajaran tematik di kelas 2 sekolah dasar. Kita sudah berada di subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Tentunya kita belajar di tema 1 tentang hidup rukun. Kita langsung saja ya ke materinya. Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Siswa yang tidak menjadi petugas akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ini adalah gambar ketika kelas Udin mengadakan musyawarah untuk memilih lagu wajib nasional yang akan dinyanyikan pada waktu upacara. Para siswa bermusyawarah menentukan lagu dan petugas upacara. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Pembagian petugas dilakukan secara adil. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, kalian pasti ingat simbol dari sila keempat dan sila kelima Pancasila. Sila keempat itu simbol atau lambangnya adalah kepala banteng. Untuk sila kelima, simbol atau lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, di sini para siswa tadi sedang bermusyawarah. Bermusyawarah itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Dalam musyawarah tadi juga dilakukan pembagian petugas upacara. Pembagian petugas upacara dilakukan dengan adil. Itu sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kita akan ingat kembali tentang sila-sila yang ada pada Pancasila. Adik-adik harus ingat bahwa panca itu artinya 5, sila artinya aturan, dan Pancasila artinya 5 aturan. Setiap sila memiliki lambang atau simbol. Sila pertama dilambangkan dengan bintang, sila kedua dengan rantai, sila ketiga dengan pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima adalah padi dan kapas. Penerapan sila keempat di sekolah. Ini adalah contoh penerapan sila keempat di sekolah. Yang pertama, menghormati pendapat orang lain. Nah, ketika bermusyawarah, jika ada teman kita memberikan pendapat, kita harus menghormatinya. Bermusyawarah saat berdiskusi, saat mengerjakan tugas kelompok. Nah, itu adalah penerapan sila keempat juga adik-adik. Tidak memaksakan kehendak kepada teman. Saat bermusyawarah, kita tidak boleh memaksakan kehendak atau pendapat kita kepada orang lain. Kak, boleh enggak kita berbeda pendapat? Sangat boleh adik-adik. Dalam musyawarah tentunya boleh jika berbeda pendapat. Tapi diingat, jika pendapat kita tidak diterima, maka kita tidak boleh marah. Contoh penerapan sila keempat di sekolah yang berikutnya adalah bermusyawarah, menentukan regu piket, ketua kelas, dan lain sebagainya. Penerapan sila kelima di sekolah. Ini adalah contoh dari penerapan sila kelima yang bisa kalian lakukan di sekolah. Yang pertama, melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Jadi misalnya kewajibanmu belajar ya harus kalian lakukan. Kalian juga bisa menerima hak untuk diajar guru kalian di sekolah. Jadi itu merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Bergotong royong melaksanakan kerja bakti. Di sekolah kalian tentu pernah mengadakan kerja bakti. Itu juga menerapkan sila kelima Pancasila. Dan pembagian tugas dalam kerja bakti itu secara adil juga menerapkan sila kelima. Tidak mencontek saat ulangan, ini juga merupakan penerapan sila kelima Pancasila di sekolah. Bu guru meminta siswa menuliskan lagu anak yang disukai. Bu guru membagikan kertas untuk menulis kepada semua siswa dengan adil.
Mula-mula ada 275 lembar kertas. Kertas dibagikan pada siswa sebanyak 39 lembar. Berapa sisa kertas Bu Guru? Nah, di sini berarti kita belajar mengenai pengurangan ya. Ingat, pengurangan dan penjumlahan itu bisa dikerjakan dengan dua cara, yaitu cara panjang dan cara pendek. Lalu bagaimana mengerjakannya dengan cara panjang? Kita perhatikan di sini. 275 kita uraikan dalam bentuk panjang dulu, maka sama dengan 207 ditambah 70 ditambah 5. 39 kita buat bentuk panjangnya, 30 ditambah 9. Lalu kita kurangi keduanya ini. Ingat adik-adik, kita kurangi dari satuannya dulu. 5 dikurangi 9, apakah bisa adik-adik? Maka tidak bisa. Pinjam ke angka puluhannya, pinjam ke angka 7. Karena 7 dipinjam 1, maka sisanya 6. Terus puluhannya kemana, Kak? Kita letakkan di sini. Jadi angkanya bukan 5 lagi, tapi menjadi 15. 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Lalu yang puluhannya 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 200-nya tidak memiliki pengurang bawahnya, maka ditulisnya tetap. Bentuknya seperti ini. Baru kita gabungkan 236. Itu cara panjangnya. Lalu cara pendeknya, Kak, kita buat bersusun terlebih dahulu. Sama seperti tadi, 5 dikurangi 9 itu tidak bisa. Kita pinjam ke angka 7. Angka 7-nya dipinjam 1. Maka angka 7-nya itu sisa 6 karena dipinjam 1. Lalu kita pindahkan ke belakang menjadi angka 15. 15 dikurangi 9 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Lalu duanya tidak ada pengurangnya, maka hasilnya tetap sama. Jadi hasilnya sisa kertas Bu Guru ada 236. Udin mempunyai 206 butir kelereng. Kelereng Edo lebih sedikit 55 butir. Berapa banyak kelereng Edo? Maka di sini kita bisa mengerjakannya dengan pengurangan karena kelereng Edo itu lebih sedikit. Berarti dari kelereng Udin dikurangi 55 butir. Nah, cara panjangnya sama seperti tadi. 206 sama dengan 200 ditambah, karena di sini dia tidak memiliki puluhan, Kak Citra tetap tulis angka 00, itu kita anggap sebagai puluhannya, ditambah 6. Lalu 55 butir sama dengan 50 ditambah 5. Kita kurangi dari satuan. 6 dikurangi 5 sama dengan 1 ya. Kita dari belakang ini 6 kurangi 5 sama dengan 1. 0 kurangi 0 sama dengan 1. 0 dikurangi 5 adik-adik. 0 dikurangi 5 jangan kamu langsung tulis 5. 0 dikurangi 5 itu tidak bisa adik-adik. Maka kita pinjam ke area ratusannya. Nah, karena ratusannya dipinjam 1, maka sisanya 1. Lalu pinjamnya tadi kita letakkan di sini. Jadi angka 10 dikurangi 5, 5. Lalu di sini karena tidak ada pengurangnya, maka nanti di sini adalah 100, bukan 200 lagi. Ini. Adik-adik ya. Lalu baru kita gabungkan, jawabnya 151. Sekarang cara pendeknya. 6 dikurangi 5 sama dengan berapa adik-adik? Ya, 1. 0 dikurangi 5 tidak bisa. Pinjam ke angka 2. Angka 2 ini dipinjam 1, maka sisanya kita tulis di atasnya. Sisanya adalah 1. Lah, yang dipinjam tadi kita letakkan di depan angka 0 ini, kecil saja. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Lalu satunya kita turunkan, jadi jawabnya 151. Berarti kelereng Edo itu ada 151. Nah, Kak Citra punya contoh lagi tentang pengurangan. 9 dikurangi 2 sama dengan
7. 1 dikurangi 2, apakah bisa adik-adik? Ini bukan berarti 2 dikurangi 1, terbalik adik-adik. Ini 1 dikurangi 2. Karena tidak bisa 1 dikurangi 2, maka kita pinjam ke angka 4. Angka 4-nya ini kita pinjam 1, maka sisanya adalah 3. Lalu satunya kemana, Kak? Kita letakkan di depan angka 1 yang ada pada puluhan. Nah, di sini ada angka 11. 11 dikurangi 2 sama dengan 9. Lalu kita kurangi ratusannya. Ratusannya tidak 4 lagi karena tadi sudah dipinjam. Ratusannya adalah 3. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Soal berikutnya. 1 dikurangi 8. Apakah bisa adik-adik 1 dikurangi 8? Pastinya tidak bisa, maka pinjam ke angka 6. Angka 6 dipinjam 1, sisanya adalah 5. Lalu yang kita pinjam taruh di depan angka satunya ini. Jadi angka 11. 11 dikurangi 8 sama dengan 3. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Karena depannya tidak ada angka lagi untuk dikurangi, maka 0-nya paling depan tidak perlu ditulis. Jawabnya adalah 23. Kita lihat soal selanjutnya. 365 dikurangi 285. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 6 dikurangi 8. Tentunya 6 dikurangi 8 tidak bisa. Kita pinjam angka di depannya. 3 karena mau dipinjam 1 maka mempunyai sisa 2. Sisanya kita tulis di atasnya adik-adik. Lalu 1 yang kita pinjam kita tulis di sini. Jadi angka 16. 16 dikurangi 8 sama dengan 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Lalu 2 dikurangi 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Karena 0 depan sendiri dan tidak ada angka berikutnya, maka tidak perlu kita tulis. Berarti hasilnya adalah 80. Soal berikutnya, 450 dikurangi 326. 0 dikurangi 6 sama dengan, kalau adik-adik jawabnya 6 itu salah adik-adik. Karena 0 dikurangi 6 itu tidak bisa. Maka kita pinjam satu angka di depannya. Kita pinjam ke angka 5. 5 karena dipinjam 1, maka sisanya adalah 4. Satunya kita letakkan di angka belakang. 10 dikurangi 6. Ya, 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Lalu kita kurangkan yang puluhan. Tidak 5 lagi tapi 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi jawabnya 124. Kita lanjut ya adik-adik ya. 400 dikurangi 130. 0 dikurangi 0 sama dengan 0 pastinya. 0 dikurangi 3 tidak bisa, pinjam 1 ke angka 4. Karena angka 4-nya dipinjam 1 masih sisa 3. Lalu satunya kita letakkan di depan angka 0. 10 dikurangi 3. 10 dikurangi 3 sama dengan 7. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi jawabnya 270. Mudah sekali bukan adik-adik? Nyanyikan lagu di bawah ini. Nah, ini adalah lagu Sebelum Kita Makan ciptaan dari Pak Kasur. Jadi di sini ada lagu Sebelum kita makan cuci tanganmu dulu, menjaga kebersihan untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Itu adalah lagu Sebelum Kita Makan ciptaan Pak Kasur.